Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Wanita Menghilang Alat Vital, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Tiba-tiba beberapa polisi kembali datang untuk menyelidiki kasus hilangnya gadis tersebut. Menurut pengakuan seorang wanita bernama Tina yang merupakan pengawas di tempat kerja Fitri, gadis itu tak masuk kerja sejak hari Kamis. Lalu tiba-tiba ada salah satu penghuni kos yang bilang bahwa ia melihat Fitri muntah-muntah pada hari Selasa. Lalu sejak itu ia tak pernah lagi bertemu dengannya karena Fitri sering mengurung diri di kamar. Kasus itu masih diselidiki polisi karena sampai saat ini Fitri masih belum ditemukan. Padahal semua warga telah dimintai keterangan, tetapi tak ada satupun yang melihat gadis pendiam itu. Menjelang sore, tiba-tiba beberapa wanita mengeluhkan bahwa mereka kehilangan celana dalam di jemuran. Mirna dan Yura juga Yuna tampak terkejut karena sejak pagi mereka berada di rumah itu dan sama sekali tak melihat siapapun yang masuk ke area rumahnya. Bukan hanya celana dalam saja, tapi beraku juga ikut hilang, ucap seorang wanita bertubuh semok. Semua itu membuat Mirna keheranan karena selama ia tinggal di sana belum pernah menemukan kejadian seperti itu. Di saat semua penghuni kos-kosan beserta Mirna juga Surti tengah heboh dengan hilangnya celana dalam milik beberapa gadis, tiba-tiba seorang lelaki parubaya dari rumah itu terlihat terus memantau gerak-gerik mereka, seolah penasaran dengan apa yang terjadi. Tetapi ia enggan menanyakannya secara langsung. "Kak, lihat dia orang itu. Kenapa dia terus memperhatikan kita ya?" berisik Yuna sambil melirik lelaki yang berdiri di sudut sambil terus menatap ke arah mereka yang tengah mengobrol di teras. Yura menoleh ke arah lelaki itu. Gelagatnya sangat mencurigakan hingga membuat Yura bergidik ngeri. Tiba-tiba Mirna mendapat telepon dari suaminya bahwa ia dan Yuda harus pergi keluar dari kota karena ada urusan kerjaan. Jadi kalau Mirna masih mau di kampung, itu tak masalah bagi Robi. Mirna menelpon Yoga menanyakan keadaannya. Anak ketiganya itu bilang kalau ia tak keberatan jika mereka di kampung selama beberapa hari karena ia baik-baik saja bersama sepasang suami istri yang bekerja di rumahnya. Mendengar itu, Mirna merasa lega karena berniat untuk beberapa hari lagi di kampung itu. Ia sangat penasaran dengan hilangnya Fitri juga celana dalam milik para penghuni kos-kosan. Malam semakin larut, suasana semakin hening karena tampaknya semua orang telah terlelap. Tiba-tiba Yura mendengar suara langkah seseorang di depan rumahnya. Kebetulan ia tidur di kamar paling depan, jadi suara langkah itu bisa didengarnya dengan sangat jelas. Yura mengintip dari balik gorden. Betapa terkejutnya ia saat melihat sesosok wanita yang tengah melotot kepadanya. Yura hendak berteriak sekencang-kencangnya, tetapi tiba-tiba sebuah tangan yang terasa dingin seperti es batu membekap mulutnya. Gadis itu terkesiap saat membalikkan tubuhnya. Jantungnya seakan hendak terlepas dari tempatnya ketika ia menyadari bahwa wanita yang berada di luar jendela itu tiba-tiba tengah berada di hadapannya. Yura melangkah mundur dengan tubuh yang gemetaran. Wanita yang wajahnya seputih kertas itu memberi kode agar Yura tidak mengeluarkan suara. Setelah itu, ia memberi kode agar Yura mengikutinya ke belakang rumah itu. Dengan tubuh gemetaran, Yura terpaksa mengikutinya
wanita yang melayang ke kebun belakang rumahnya. Wanita itu berhenti di sebuah pohon rambutan yang telah ditebang hingga tersisa tunggulnya saja. Wanita itu menunjuk sebuah gundukan tanah. Lalu wajah mengerikan itu tiba-tiba menangis pilu di hadapan Yura. Dari kedua bola matanya mengalir cairan pekat berwarna merah, sehingga Yura langsung berlari meninggalkannya dengan tubuh gemetaran karena ketakutan. Yura langsung menggedor pintu kamar ibunya. Lalu saat pintu dibuka, ia langsung menceritakan semua yang baru saja terjadi padanya. Awalnya Mirna menganggap anaknya itu mengigau, tetapi ia tiba-tiba teringat bahwa tadi sore ia juga sempat melihat gundukan tanah di belakang rumahnya. Sebenarnya Mirna sempat ingin menanyakan gundukan tanah itu pada Surti, tetapi ia mengurungkan niatnya saat melihat Surti yang tengah bertengkar hebat dengan suaminya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Mirna pergi ke rumah Surti. Ia sudah tak sabar untuk meminta penjelasan dari Surti tentang gundukan itu. Namun, rumah itu begitu sunyi dan senyap. Di rumah Surti hanya tinggal berdua bersama Mas Parto, karena mereka masih belum juga dikaruniai seorang anak sejak 20 tahun menjalani rumah tangga. Surti pernah bercerita kalau dirinya mandul, tetapi untungnya Mas Parto bisa menerima keadaannya. "Surti!" teriak Mirna sambil menggedor pintu rumahnya dengan keras. "Hei, Mir, apa kabar?" tanya Bu Kokom, tetangga yang tinggal berhadapan dengan rumah Surti. "Alhamdulillah baik, Bu," jawab Mirna. Ia lalu menghampiri Mirna dan membantu menggedor rumah Surti. Tiba-tiba terdengar suara rintihan dari dalam rumah. Karena penasaran, mereka berdua langsung masuk. Kebetulan pintu rumah itu tidak dikunci, jadi mereka bisa dengan mudah memasuki rumah itu. Suara rintihan itu terdengar dari kamar Surti. Lalu mereka dibuat terbelalak saat kondisi Mas Parto yang sangat mengenaskan. Tubuhnya tampak berkimbang darah dari bagian alat vitalnya yang telah putus. Selain itu, kaki dan tangannya pun diikat. Bahkan mulutnya disumpal kain, sehingga ia harus menahan penderitaan itu tanpa mampu meminta tolong pada siapapun. Mirna dan Bu Kokom langsung berteriak minta tolong pada semua warga. Hingga tiba-tiba warga berdatangan dan langsung membawa Mas Parto ke rumah sakit. Mas Parto langsung kehilangan kesadaran sebelum ia bisa menceritakan siapa yang telah menganiayanya. Setibanya di rumah sakit, Mas Parto langsung dibawa ke ruang ICU. Parto tidak bisa tertolong, lalu akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Mirna tampak terpukul dengan kematian suami sahabatnya itu. Namun, ada hal lain yang membuat ia bingung. Kemanakah Surti? Siapakah pelaku yang telah menganiaya Parto? Kini kepala Mirna telah dipenuhi banyak tanda tanya. Polisi meminta keterangan dari Mirna, Bu Kokom, bahkan penghuni kos. "Kemarin saya sempat melihat Mas Parto dan Surti bertengkar, tapi saya tidak mau ikut campur. Makanya langsung pulang tanpa bertanya alasan pertengkaran mereka," ujar Mirna. "Sebenarnya saya juga pernah lihat mereka bertengkar," ucap Nina, gadis berambut pendek yang menghuni kamar nomor 8. Mirna menelpon suami juga anak lelakinya untuk datang melayat. Robi tampak terkejut dengan kematian sahabatnya yang sangat tragis. Ia benar-benar tak menyangka kejadian itu bisa menimpa Parto yang telah lama bersahabat dengannya. Semua anggota keluarga, bahkan orang tua Parto yang telah sangat lanjut usia, telah datang. Mereka semua tampak bersedih sekaligus terpukul dengan apa yang menimpa lelaki bertubuh tinggi besar itu. Di saat Parto hendak dikebumikan, Surti masih juga belum ditemukan. Polisi menduga Surti yang menganiaya suaminya, tetapi ada beberapa warga yang menduga bahwa Surti diculik oleh pelaku yang menganiaya Parto. Mirna tiba-tiba teringat gundukan tanah yang ditunjukkan anak gadisnya. Tanpa berlama-lama, ia langsung melaporkan semua itu pada polisi.
Beberapa anggota polisi langsung membongkar gundukan tanah itu. Semua orang yang berada di tempat itu langsung membelalak saat ada sebuah kresek berukuran besar di dalamnya. Polisi langsung mengeluarkan kantong kresek berwarna hitam itu. Tiba-tiba, semua orang menutup hidung. Bahkan ada yang merasa mual saat tercium bau busuk yang sangat menyengat dari bungkusan kresek itu. Saat bungkusan itu dibuka, semua orang tampak tercengang saat melihat potongan tubuh manusia yang telah terbagi menjadi beberapa bagian. Polisi dibantu pihak rumah sakit melakukan autopsi terhadap jenazah korban mutilasi tersebut. Dari hasil autopsi dapat diketahui ada janin di dalam perut jenazah. Polisi mengaitkan kematian jenazah korban mutilasi yang ternyata adalah Fitri dengan kematian Parto juga hilangnya Surti. Polisi menduga Parto berselingkuh dengan Fitri hingga ia hamil. Lalu saat mengetahui semua itu, Surti langsung gelap mata dan memutilasi Fitri. Mirna tampak tak percaya dengan dugaan itu, karena setahu dia, Parto adalah lelaki yang setia dan sangat mencintai Surti. Namun, tiba-tiba ia teringat aksi Surti 10 tahun yang lalu. Wanita itu sangat pencemburu dan bisa berbuat nekat. Bahkan ia pernah meneror Mirna saat cemburu buta padanya. Saat dilakukan penyelidikan di rumah Parto dan Surti, tiba-tiba beberapa gadis menemukan pakaian dalam mereka di kebun belakang rumah. Ya, tepatnya rumah sepasang suami istri itu. Dari semua keterangan, polisi semakin yakin bahwa Surti cemburu buta pada suaminya yang mulai bermain api hingga akhirnya berbuat nekat. Selain rumah pasangan suami istri itu, polisi juga melakukan penyelidikan di seluruh sudut ruangan rumah kos-kosan. Tiba-tiba mereka menemukan kamera pengintai di setiap kamarnya. Mirna tampak tercengang dengan semua itu. Ia benar-benar tak menyangka kalau Parto kini menjadi pria hidung belang yang nekat. Penghuni kos langsung berteriak histeris saat mengetahui ada kamera pengintai di kamar mereka. Lalu, tiba-tiba polisi juga menemukan video di ponsel Parto yang menampilkan aktivitas penghuni kos di kamar masing-masing. Kini semuanya semakin jelas. Parto merasa bosan pada istrinya yang kian gemuk dan tak lagi menarik di matanya. Tiba-tiba, ia tertarik pada para gadis yang menghuni kos-kosan itu. Parto sengaja diam-diam memasang kamera pengintai untuk mengawasi gerak-gerik penghuni kos. Bahkan untuk menyalurkan hasratnya saat menonton adegan mereka yang tengah berganti pakaian. Semua penghuni kos akhirnya membuka mulut dan mengaku bahwa Parto sering menggoda mereka. Bahkan lelaki bertubuh tinggi besar itu pernah menawarkan sejumlah uang asalkan mereka mau menemaninya. Semua orang hanya bisa menolak secara halus dan lebih berhati-hati pada lelaki itu. Fitri, seorang gadis polos dan pendiam, mendapat tekanan dari orang tuanya yang selalu meminta uang. Ia bahkan harus menyetor 80% gajinya ke kampung karena orang tuanya selalu mengancamnya. Sisa gajinya yang hanya 20% tidak bisa mencukupi semua kebutuhannya. Terlebih, ia harus membayar kos yang lebih mahal dari yang lain karena ia tinggal sendirian. Hingga suatu hari, Parto melihatnya menangis seorang diri di ruang tengah saat semua orang tengah berangkat bekerja. Dengan lembut, Parto menanyakan sebab dari tangisan Fitri. Lalu gadis itu menceritakan semua kepedihannya. Parto yang telah lama merasa tak terpuaskan oleh istrinya langsung sumringah karena merasa mendapat angin segar untuk merayu gadis itu. Berbekal rayuan dan dengan iming-iming sejumlah uang, Parto mendapatkan semua yang ia inginkan dari gadis itu. Sejak saat itu, Parto dan gadis itu melakukan hubungan secara diam-diam. Parto sering mengendap-endap mendatangi kamarnya untuk menyalurkan hasrat biologisnya, walaupun harus mengeluarkan banyak uang demi menyenangkan Fitri. Surti mulai merasa curiga karena suaminya jarang memberikan uang. Padahal ia tahu bahwa suaminya sering mendapat komisi dengan jumlah yang sangat besar dari hasil bisnis jualan tanah. Parto selalu beralasan bahwa komisinya belum cair. Padahal setiap mendapatkan komisi, ia langsung memberikan kepada gadis pujaannya. Selama lebih dari 2 bulan, dua sejoli itu menjalani hubungan gelap. Hingga suatu malam,
Surti memergoki Fitri yang tengah mengadu pada Parto bahwa dirinya tengah hamil. Saat itu Parto langsung meninggalkan Fitri dengan wajah bingung. Saat Parto pergi, Surti langsung menghabisi Fitri dengan cara membekapnya dengan bantal. Tak hanya itu, ia juga menjadikan tubuhnya menjadi beberapa bagian. Saat kembali, tiba-tiba Parto terkejut saat melihat istrinya telah menghabisi selingkuhannya di kebun belakang. Apa yang kamu lakukan? Tanya Parto saat melihat istrinya yang tampak seperti kesetanan. Kenapa? Kamu juga mau ikut mati bersamanya? Tanya Surti sambil melotot dan mengacungkan pisau jagal. Parto langsung bersujud di kaki Surti dan meminta ampun. Keduanya sepakat untuk saling memaafkan, lalu mengubur potongan tubuh Fitri di belakang kos-kosan. Selain itu, mereka juga segera membersihkan jejak kejahatan mereka agar tak diketahui semua orang. Sejak itu, Parto berjanji pada Surti untuk tidak lagi berbuat macam-macam. Surti memaafkannya karena Parto berjanji untuk merahasiakan kejahatan yang dilakukan malam itu. Semuanya berjalan baik-baik saja karena Surti dan Parto bertingkah seolah tak terjadi apa-apa. Parto juga kembali bersikap manis pada Surti, hingga wanita bertubuh gembala itu yakin bahwa suaminya telah kembali mencintainya. Namun, tiba-tiba mereka kembali bertengkar hebat saat Surti memergoki suaminya yang tengah mengendus celana dalam milik para penghuni kos. Saat itu ia tak bisa lagi mengontrol emosinya hingga merencanakan sebuah aksi balas dendam. Malam itu, diam-diam ia memasukkan sesuatu ke minuman suaminya. Lalu setelah Parto tak sadarkan diri, ia langsung meringkusnya, lalu menyiksanya bahkan menghilangkan alat vitalnya. Mirna tak kuasa menahan tangis saat polisi menemukan Surti yang tengah bersembunyi di rumah saudaranya. Pengadilan menetapkan hukuman 15 tahun penjara baginya. Air mata Mirna terus mengalir saat melihat sahabatnya itu kini harus mendekam di penjara. Selain itu, ia juga tak menyangka dengan nasib naas yang menimpa Parto. Lelaki yang sudah ia anggap seperti kakak kandungnya sendiri itu harus meninggal secara mengenaskan. Terbayang dalam ingatannya saat dulu Parto selalu membela dirinya dari ulah iseng kakak-kakak angkatnya. Mirna juga masih ingat saat Surti selalu rajin memberinya coklat demi bisa dekat dengan Parto. Mirna sendiri menetap di rumah peninggalan kedua orang tuanya. Ia tak bisa lagi menjadikan rumah itu sebagai kos-kosan. Maka ia putuskan untuk membiarkan anak-anak yang menyewa untuk mencari hunian lain. Ia tak bisa membiarkan mereka tinggal di rumahnya tanpa pengawasan. Tiba-tiba kakak angkatnya datang menemuinya. Wanita berusia 45 tahun itu membujuk Mirna untuk menjual rumahnya. Kini Mirna tak lagi menolak. Ia langsung menyetujuinya dan berniat untuk tak lagi menginjakan kaki di kampung itu. Karena menurutnya di sana terlalu banyak hal-hal pedih yang ingin ia lupakan. Setelah mendatangi surat pemindahan kepemilikan rumah itu, Mirna beserta keluarganya kembali ke Jakarta. Yuda, kenapa wajahmu terlihat kusut begitu? Tanya Mirna pada anak sulungnya yang tengah merenung. Siti menolakku, mah, sautnya dengan wajah ditekuk. Siti, bukankah selama ini kamu sering bercerita bahwa kamu tengah mendekati Sinta? Bahkan kamu meminta doa dari mama untuk mendekatinya. Mirna tampak bingung bercampur penasaran. Sebenarnya Sinta adalah Siti, saut Yuda. Siti anaknya Bu Lastri? Tanya Mirna. Yuda mengangguk. Mirna tak menyangka bahwa gadis yang ia jodohkan dengan putra sulungnya adalah seorang gadis yang pernah memiliki masa lalu kelam karena tindak pelecehan yang dilakukan ayah tirinya. Selain itu, Lastri, ibu Siti yang menjadi TKW di luar negeri, mendapat hukuman mati setelah menganiaya majikan yang hendak melecehkannya. Mirna menarik nafas dalam-dalam. Ia sangat menginginkan gadis terbaik untuk anak sulungnya. Ia tak peduli jika gadis itu bukan dari kalangan orang berada, tetapi dengan masa lalu Siti.
Tiba-tiba ia tertegun. "Aku sangat mencintai Siti, Ma," ucap Yuda sambil menggenggam tangan ibunya. Setelah itu, ia menceritakan semua penyesalannya saat 10 tahun yang lalu, saat ia tak berani mengungkap pelecehan yang dilakukan ayah tiri Siti. Ia mengatakan, andai saja waktu itu ia tidak pengecut dan berani melaporkan pada pihak berwenang, mungkin Siti tak terlalu lama akan berada dalam cengkraman ayah tirinya. Mirna tertunduk lesu saat mendengar alasan Yuda menyembunyikan semua penderitaan yang dialami Siti. Ia sangat merasa bersalah karena Yuda menyembunyikan semuanya setelah ayah tiri Siti mengancam keselamatan dirinya juga keluarganya. "Kita paling dekat dengan Siti, tapi saat itu kita tidak bisa melakukan apapun untuknya, hingga Rere datang membebaskan gadis itu dari cengkraman ayah tirinya," ucap Mirna dengan wajah yang bersalah. "Maka dari itu, tolong bantu Yuda, Mah, untuk mendapatkan hati Siti," ucap Yuda. Mirna mengangguk, lalu berjanji untuk mendukung penuh keputusan putranya itu. "Sepertinya juga Siti mencintaimu, Nak. Mama bisa melihat sorot matanya saat menatapmu malam itu, saat Mama mengundangnya makan malam di rumah ini," ucap Mirna. "Lalu mengapa ia menolakku?" tanya Yuda dengan wajah sendu. "Mama akan menemuinya," ucap Mirna sambil menepuk bahu putranya. Sorot matanya seolah meyakinkan bahwa dirinya bisa mencari tahu apa alasan Siti menolak kesungguhan cinta dari putranya itu. Padahal ia yakin bahwa Siti juga memiliki perasaan yang sama dengan Yuda. Keesokan harinya, Mirna datang ke rumah besar tempat Siti tinggal. Setibanya di sana, satpam tak mengizinkan dirinya untuk masuk. Namun ia terus berusaha mencoba meyakinkan satpam bahwa dirinya memiliki urusan penting dengan Sinta. Satpam terus bersikeras melarang Mirna masuk, hingga akhirnya dua satpam itu terpaksa berlaku kasar padanya. Mirna tak kehabisan akal. Diam-diam ia memanjat lewat samping rumah, hingga akhirnya ia berhasil masuk. Di usianya yang tengah 42 tahun, wanita itu masih lincah melompat dan mengendap-endap masuk ke halaman rumah itu seperti seorang agen rahasia. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti saat melihat sesosok wanita cantik berpenampilan elegan yang tengah berjalan diikuti beberapa pengawalnya. Ia juga tampak semakin terkejut saat melihat Sinta berjalan di samping wanita itu, seperti seorang asisten yang selalu menyertai atasannya. "Hei, kamu kenapa bisa ada di sini?" teriak pengawal sambil berlari lalu menangkap Mirna dengan sangat mudah. "Siti, Tante hanya ingin bicara denganmu," teriak Mirna. Gadis berusia 22 tahun itu tampak terkejut saat menyadari bahwa Mirna telah mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Ia hanya terdiam tanpa bisa melakukan apapun. "Lepaskan dia," ucap Rere, hingga para pengawalnya langsung mengangguk dan melepaskan Mirna. "Kamu Rere kan? Apa Siti bekerja padamu?" tanya Mirna. "Siti bukan hanya asisten pribadi saya, tetapi dia juga sudah menjadi bagian dari keluarga saya," ucap Rere sambil melipat tangannya di dada. "Tolong, izinkan saya untuk berbicara dengannya," ucap Mirna memelas. "Saya tidak mengizinkan," saut Rere dengan tegas. Tiba-tiba Siti berlutut di kaki Rere sambil berlinang air mata. Ia meminta izin agar Rere membiarkannya mengobrol bersama Mirna. "Bangun kamu!" bentak Rere. Siti langsung mengangguk dan bangkit berdiri. "Jangan pernah menemui Siti lagi," ucapnya dengan tegas. "Bawa wanita itu pergi dari sini," perintah Rere sambil menatap Mirna dengan sorot mata yang tajam. Setelah itu, para pengawal menyeret Mirna dengan paksa dan mendorongnya keluar dari gerbang hingga ia jatuh terpental. Di dalam rumah, tangis Siti pecah. Ia sudah tak mau lagi mengikuti tugas-tugas yang diberikan Rere. Ia sudah sangat menyesal karena terlalu banyak menghilangkan nyawa banyak orang.
bawa dia masuk ke kamarnya, bentak Rere. Hingga para lelaki berpakaian serba hitam itu membawa Siti ke kamarnya dengan paksa, lalu mengurungnya. Di dalam kamar, Siti terus menangisi nasibnya. Sejak kecil, ia terlalu banyak menderita dalam hidup. Dalam kekangan orang, ia hanya ingin menjalani kehidupan normal seperti yang lainnya dan hidup bahagia bersama orang yang dicintainya. Malam itu, Rere masuk ke kamar Siti untuk memberitahukan bahwa mereka semua akan berangkat ke luar negeri dan menetap di sana. Tangis Siti kembali pecah. Ia benar-benar tak mau menyetujui keputusan bosnya itu. Dengan wajah datar, Rere mengatakan bahwa dirinya tak meminta tanggapan Siti karena itu perintah, bukan ajakan yang bisa ditolak. Setelah itu, Rere meninggalkan Siti yang tengah terduduk lesu sambil berderai air mata. Kita lepaskan saja dia, biarkan dia bahagia dengan keputusannya, bujuk Robert, suami Rere yang merupakan mantan mafia yang kini beralih menjadi pengusaha di jalan yang bersih. Robert lalu menceritakan adik perempuannya yang bunuh diri karena cintanya terhalang oleh kedua orang tuanya. Ia tak mau nasib naas yang menimpa adiknya terjadi pada Siti. Selain itu, Robert juga membujuk Rere untuk fokus dengan bisnis baru mereka di luar negeri dan berhenti dari misinya untuk menghabisi semua pria hidung belang. Keesokan harinya, Rere memberi pilihan kepada Siti. 1. Siti harus memberitahu Mirna dan Yuda tentang semua dosa yang telah ia lakukan kepada banyak pria hidung belang. Jika mereka bisa menerima keadaan Siti, maka Rere akan mengikhlaskan Siti untuk hidup bersama Yuda. Namun, jika Mirna dan Yuda tidak bisa menerima keadaan Siti, maka Rere akan menyuruh para anak buahnya untuk menghabisi Mirna dan seluruh anggota keluarganya. Pilihan kedua adalah tetap merahasiakan semuanya dan ikut ke luar negeri. Siti terdiam lalu tertunduk lesu. Pilihan itu sangat sulit baginya. Ia sangat takut Yuda beserta keluarganya tidak menerima kenyataan tentang dirinya. Karena jika itu terjadi, maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatan Rere yang akan melenyapkan hidup mereka semua. Saya memilih untuk keluar negeri, ucap Siti saat merasa pesimis bahwa Yuda dan keluarganya mungkin saja tidak bisa puas dan menerima kenyataan tentang dirinya. Good, bagus, saut Rere dengan wajah yang teramat puas. Beberapa hari kemudian, mereka semua telah bersiap untuk meninggalkan rumah itu. Mereka semua akan menetap di luar negeri. Namun, tiba-tiba Yuda dan Mirna datang menghalangi jalan mereka. Siti, aku mau bicara denganmu, teriak Yuda sambil menggedor mobil yang di dalamnya ada Robert, Rere dan Siti. Rere membiarkan Siti menemui Yuda untuk mengucapkan salam perpisahan. Aku sudah tahu semuanya tentang kamu dari Yura dan Yoga, tapi aku berharap kamu bisa berhenti dari semua itu lalu hidup bahagia bersama aku, ucap Yuda. Awalnya Siti tersenyum senang, tetapi tiba-tiba ia melirik ke arah Mirna. Ia tampak khawatir calon ibu mertuanya itu tak bisa menerima kenyataan tentang dirinya. Saya sudah tahu semuanya dari Yura, tetapi saya tetap merestui kalian asalkan kamu mau berhenti dari semua visi dan misi yang selama ini kamu jalankan, ucap Mirna. Dari dalam mobil, Rere bisa mendengar obrolan mereka. Ia lalu menyuruh sopir untuk mengeluarkan koper dan semua barang milik Siti, lalu keluar dari mobilnya. Saya percayakan Siti kepada kalian semua, ucapnya sambil menahan rasa pedih karena harus berpisah dengan seseorang yang telah ia anggap sebagai saudara kandungnya sendiri. Mirna dan keluarganya mengangguk dan menjaga Siti dengan baik. Setelah itu, Rere memeluk Siti dengan erat dan mengucapkan salam perpisahan, lalu buru-buru masuk ke mobil dan melesat pergi meninggalkan keluarga itu. Mirna
membawa Siti juga adiknya ke rumahnya. Untuk sementara, mereka tinggal di pavilion rumah keluarga Mirna karena belum sah menjadi istri Yuda. Sebelum menikahkan, ia dengan putri sulungnya, Mirna berpesan agar Siti tak lagi berbuat gegabah ketika menghadapi seorang pria hidung belang atau pelaku pemerkosaan. Boleh saja melawan saat kita dalam bahaya, tetapi sebisa mungkin hindari untuk menghilangkan nyawanya, kecuali jika kita memang benar-benar terdesak, kata Mirna. Pesan tersebut disampaikan juga kepada Yura yang memiliki jiwa psikopat sejak bergabung dengan Siti dan Rere. Siti dan Yura mengangguk dan berjanji untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Acara pernikahan Siti dan Yuda pun berlangsung di sebuah gedung mewah. Karena sudah tidak memiliki ayah ataupun kakek dan paman, maka adik lelakinya menjadi wali nikah untuk Siti. Hingga akhirnya Siti dan Yuda telah resmi menjadi sepasang suami istri. Saat itu, air mata Siti terus bercucuran. Ia tak menyangka kalau dirinya akhirnya menikah setelah banyak tragedi naas yang terjadi pada dirinya. Ia juga sangat sedih karena kedua orang tuanya tak lagi ada di dunia ini, sehingga tak bisa menyaksikan kebahagiaan dirinya. Air mata Siti kembali mengalir saat mengingat tragedi naas yang menimpa ibunya di luar negeri. Di kursi pelaminan, Yuda mengusap air mata Siti dengan lembut. Dirinya meyakinkan bahwa Siti tak boleh lagi mengeluarkan air mata kesedihan, karena Yuda berjanji akan selalu membahagiakan Siti. Yuda memutuskan untuk membawa Siti dan adiknya pergi keluar Jakarta dan memulai kehidupan baru mereka di luar kota. Awalnya Mirna berat dengan keputusan Yuda. Ia belum ikhlas untuk berpisah dengan putra sulungnya itu. Namun Robi meyakinkan Mirna bahwa Yuda sudah dewasa, apalagi kini ia sudah menikah. Maka Mirna harus mengizinkan Yuda untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab kepada istrinya. Mengapa harus di luar kota, nak? Mengapa tidak di Jakarta saja? Tanya Mirna. Sebenarnya, alasan Yuda memilih luar kota adalah agar Siti tak lagi mengingat semua hal yang terjadi di Jakarta. Yuda berharap Siti bisa melupakan semuanya, termasuk perbuatannya yang telah menghilangkan banyak nyawa pria hidung belang. Akhirnya, Mirna mengizinkan mereka untuk pergi, walaupun dengan perasaan yang berat. Sebenarnya, tempat tinggal baru Yuda dan Siti tidak terlalu jauh dari kota Jakarta. Itu dikarenakan agar ia bisa mengunjungi keluarganya kapanpun dia mau. Mereka masih mau tinggal di kawasan Jabodetabek, lebih tepatnya di sebuah kota yang terkenal dengan kota benteng. Yuda membeli sebuah rumah di sebuah perumahan biasa di kota itu. Rumah yang mereka tempati lumayan luas dengan halaman yang asri. Selain itu, Yuda juga memulai bisnis properti di kota itu, berbekal ilmu yang diberikan ayah sambungnya. Saat pertama kali datang ke perumahan itu, semua mata langsung menatap ke arah Yuda dan Siti. Apakah mereka selebritis? Mereka sangat tampan dan cantik. Beberapa warga saling berbisik dan menatap kagum kepada pasangan pengantin baru itu. Malam pun tiba setelah menata rumah baru mereka. Siti dan Yuda merasa kelelahan dan bersiap untuk beristirahat. Yuda menatap wajah cantik di hadapannya. Ia sangat bahagia karena akhirnya dirinya bisa menikahi gadis yang merupakan cinta pertamanya tersebut. Yuda menatap wajah sendu itu, lalu mendekatkan wajahnya. Mereka saling bertatapan. Lalu saat Yuda hendak menyentuh bagian tubuh istrinya tersebut, tiba-tiba Siti histeris. Yuda langsung terkejut lalu menggenggam tangan Siti. Sayang, kamu tenang ya. Ini aku Yuda, suamimu. Siti langsung menatap wajah suaminya. Tiba-tiba bayangan tentang perbuatan bejat yang dilakukan oleh tirinya di masa lalu kembali terbayang dalam ingatannya. Yuda membelai rambut Siti dengan lembut dan mencoba menenangkannya. Siti, sayang, kamu gak perlu takut, karena aku berjanji akan selalu melindungimu, ucapnya sambil mencoba merangkul tubuh istrinya. Namun Siti malah menggeserkan tubuhnya menjauh dari Yuda.
Tiba-tiba ia merasa dirinya sangat kotor dan tidak layak untuk disentuh oleh Yuda. "Sayang, jika kamu belum siap, kita tunda saja besok," ucap Yuda sambil membelai lembut rambut panjang istrinya. Gadis itu mengangguk lalu membaringkan tubuhnya. Yuda mencoba memahami keadaan istrinya. Maka malam itu, ia membiarkan istrinya terlelap tanpa mengganggunya sedikit pun. Malam semakin larut. Siti terbangun dari tidurnya. Ditatapnya seorang pria tampan yang tengah terbaring di sampingnya. Siti menatap wajah teduh yang begitu menenangkannya. Perlahan ia mendekatkan wajahnya untuk bisa menatap wajah tampan itu lebih dekat. Yuda yang tengah bermimpi tak sengaja menarik wajah Siti hingga terjatuh tepat di atas wajahnya. Yuda membuka matanya. Saat itu bibir keduanya tengah saling menempel. Saat itu Yuda langsung membelai lembut rambut panjang istrinya. Sementara Siti hanya diam saja dan membiarkan bibirnya yang masih menempel di bibir suaminya. Yuda tersenyum lalu mulai melumat bibir istrinya. Siti memejamkan matanya dan mulai pasrah dengan apapun yang dilakukan suaminya. Dan kejadian, ya bayangkan sendiri ya, soal adegan-adegan seperti itu dan segala desah-desahannya yang komplit semuanya tentang itu, silakan kalian bayangkan sendiri. Oke, lanjut. Awalnya Siti merasa cemas saat Yuda membalikkan posisi, lalu kembali membelai lembut rambut panjang istrinya. Ia mengecup lembut kening Siti, lalu bergerak ke pipi dan kembali ke bibirnya. Tiba-tiba Siti merasa tegang saat jemari Yuda mulai membuka pakaiannya. Namun tiba-tiba ia membiarkan semuanya setelah Yuda membisikkan kata cinta di telinganya dengan lembut. Hembusan nafas Yuda yang terasa hangat itu di tengkuknya membuat bulu kuduknya meremang. Perlahan belayan lembut tangan Yuda menari-nari di seluruh tubuhnya hingga ia hanya pasrah dan mulai menikmati setiap sentuhan yang Yuda berikan. Setengah jam berlalu. Yuda kembali mengecup kening istrinya dengan lembut. "Sayang, I love you," bisiknya. Siti hanya terkulai lemas sambil melingkarkan tangannya di leher Yuda. Sedangkan tubuh mereka masih menempel satu sama lain, seakan keduanya tak mau saling melepaskan. Keduanya terlelap setelah sama-sama menikmati indahnya gelora cinta masing-masing. Keesokan harinya, mereka bangun dengan wajah yang berseri-seri. Yuda menatap wajah cantik istrinya yang tampak tersipu malu. "Sayang, aku sangat mencintaimu," bisiknya sambil mendekatkan wajahnya. Mereka kembali saling menatap. Lalu tiba-tiba tangan Yuda kembali menari-nari di seluruh tubuh istrinya. "Ini sudah siang. Bukankah kamu akan mendaftarkan Randy ke sekolah barunya?" Yuda mengangguk dan tersenyum, lalu melepaskan jemarinya dari tubuh Siti. "Mulai sekarang kamu panggil aku Mas Yuda." Siti mengangguk lalu tersenyum. Setelah sarapan, Yuda berangkat bersama adik iparnya yang baru kelas 2 SMA itu menuju salah satu SMA di kota tersebut. Sementara itu, Siti mendatangi rumah tetangga terdekatnya untuk berkenalan. "Perkenalkan, saya Siti," ucapnya. "Saya Suhaiti. Nama kamu sangat sederhana, tetapi wajah kamu cantik sekali, seperti selebritis," saut wanita yang diajak Siti berkenalan. Siti hanya tersenyum mendengar ucapan wanita parubaya itu. "Oh iya Bu, di dekat sini ada pasar nggak ya?" tanya Siti. "Ada, kamu jalan saja lurus, keluar dari gapura perumahan ini, nanti belok kiri ada pasar. Tapi kalau mau lebih dekat lewat jalan itu, melewati kebun terbengkalai, nanti langsung masuk pasar." Siti mengangguk, lalu bersiap-siap berangkat ke pasar, melewati kebun terbengkalai supaya lebih dekat. Saat melewati kebun terbengkalai tersebut, rupanya suasananya sangat sepi karena tak ada satupun orang yang melewati jalan itu selain dirinya. Tiba-tiba ia mendengar suara derap langkah seseorang. Namun saat ia melayangkan pandangannya ke sekitar, ia tak melihat siapapun di sana. Tiba-tiba dua buah tangan kekar membekap mulutnya dari belakang. Namun
Ia dengan sigap, ia menandangkan kakinya ke belakang hingga tepat di alat vital seorang lelaki bertubuh tinggi besar itu. Lelaki itu kembali bangkit dan hendak menangkap tubuh Siti. Gue suka nih yang melawan begini, menantang. Pasti mahal kalau dijual, ucapnya sambil mencoba menahan rasa sakitnya. Namun dengan sigap, Siti langsung melayangkan tendangannya hingga lelaki bertubuh tinggi besar itu kembali terpental. Belum puas di situ, Siti langsung melompat lalu kembali melayangkan bogem mentahnya secara brutal hingga lelaki itu mengerang kesakitan dan berlari terbirit-birit dengan tubuh terseok-seok. Ia sengaja melakukan aksi brutal tersebut berharap lelaki tadi kapok dan tak lagi berani macam-macam pada dirinya. Menjelang malam, saat Siti, Yuda dan Randy selesai sholat maghrib, tiba-tiba terdengar suara ricuh dari luar rumahnya. Karena penasaran, Siti keluar dari rumah untuk melihat apa yang tengah terjadi. "Ada apa, Bu?" tanya Siti kepada wanita parubaya yang tadi pagi berkenalan dengannya. "Anak gadis saya hilang," sahutnya dengan wajah panik. Bu Suhaiti adalah seorang janda yang memiliki 2 orang anak perempuan. Anak sulungnya dibawa merantau keluar kota oleh suaminya, sedangkan anak bungsunya baru kelas 2 SMA. Suami Bu Suhaiti meninggal karena kecelakaan. Sejak itu, ia berjualan nasi uduk di depan rumahnya untuk mencukupi semua kebutuhannya juga anak bungsunya. Siti meminta Bu Suhaiti untuk menunjukkan foto anak gadisnya. "Anak saya bernama Desi," ucapnya sambil menunjukkan foto anak gadisnya. Setelah melihat foto tersebut, Siti menggeleng karena sama sekali tak pernah melihat gadis itu. "Ren, kamu kenal anaknya Bu Suhaiti enggak? Kan kamu satu sekolah dengannya," ucap Siti sambil menunjukkan foto gadis tersebut. "Aku kan baru masuk sekolah, jadi aku belum mengenal banyak orang di sana," sahutnya setelah memperhatikan lekat-lekat foto tersebut. Saat itu, Bu Suhaiti masih belum bisa melapor pada polisi karena anaknya belum menghilang selama 24 jam. Keesokan harinya, seperti biasa, Yuda berangkat bekerja setelah mengantar Randy ke sekolah. Sementara Siti hendak ke pasar karena kemarin ia lupa membeli sesuatu. Seperti biasa, Siti pergi ke pasar melewati kebun terbengkalai agar jauh lebih dekat dengan tiba lebih cepat ke pasar. Walau dirinya sudah bertaubat dan berhenti dari pekerjaan lamanya, tetapi ia tak pernah lupa membawa tas alat-alat bela diri yang selama ini selalu ia bawa kemanapun. Ia sengaja menaruh di balik celana jeans yang ia kenakan, sedangkan ponsel ia bawa di tasnya. Saat tiba di perjalanan, tiba-tiba sesosok lelaki bertubuh tinggi besar membekap mulut Surti dengan sapu tangan yang dibubuhi obat bius, sehingga dirinya terkulai lemas dan tak sadarkan diri. Saat sadar, dirinya telah berada di sebuah kamar yang entah di mana. Siti mencari tasnya, tetapi ia tak bisa menemuinya. Padahal ponsel miliknya ada di tas itu. Siti menatap ke arah jendela kamar itu. Ia terkejut saat menyadari dirinya tengah berada di lantai atas. Ia melayangkan pandangannya ke arah bawah. Tampak hamparan kebun teh yang luas. Tampaknya dirinya tengah berada di sebuah villa yang jauh dari keramaian. Tiba-tiba, dari balik tembok kamarnya, ia mendengar suara tangis yang begitu menyayat hati. Siti mengetuk tembok sebanyak 3 kali, lalu berdehem. Tiba-tiba terdengar suara ketukan balasan sebanyak 3 kali dan juga sebuah deheman. Dari suara deheman itu, Siti yakin ada seorang remaja wanita yang juga disekap di kamarnya sebelahnya. Tiba-tiba seorang membuka pintu kamarnya hingga ia terkejut. "Pakai pakaian ini jika kamu ingin selamat," ucap seorang lelaki bertubuh tinggi besar dengan wajah menyeramkan sambil melempar sebuah gaun terbuka ke wajah Siti. "Apakah kamu hendak menjualku?" tanya Siti. "Tentu saja iya." Suara tawa lelaki itu menggelegar seperti sesosok raksasa yang menyeramkan. "Apa kamu tidak ingin menikmati tubuhku terlebih dahulu?" Siti mencoba menggoda lelaki tersebut. Lelaki itu langsung membulatkan mata memandang wajah cantik Siti
Terlebih Siti memiliki tubuh yang sangat menggoda, walaupun ia mengenakan celana jeans panjang dan jaket yang juga berbahan jeans. Lelaki itu juga langsung menutup pintu rapat-rapat, lalu mendekati Siti. "Kunci saja pintunya, biar tak ada yang mengganggu," ucap Siti sambil mendesak, sehingga lelaki itu langsung menurut dan semakin bernafsu. Saat lelaki itu hendak merangkul tubuh Siti, ia langsung menyuruhnya berbaring dengan santai. "Abang santai saja, biar aku yang memuaskan abang," ucap Siti sambil menarik tangan lelaki itu, lalu membaringkannya. Lelaki bertubuh tinggi besar itu hanya bisa pasrah dan tak sabar untuk mendapatkan kenikmatan yang diberikan wanita cantik di hadapannya. "Tubuh abang kekar banget, pasti itunya gede," bisik Siti hingga membuat lelaki itu semakin terbuai dan terlena. "Ayo cepat, sayang, abang sudah gak kuat," ucap lelaki itu. "Abang merem dulu ya," ucap Siti sambil membuka celana lelaki itu. Saat lelaki itu menutup kedua matanya, tanpa berlama-lama, Siti langsung mengeluarkan obat bius dari saku celananya, lalu membekapkan ke mulut lelaki itu hingga ia terkapar dan tak bergerak. Tanpa berlama-lama, Siti langsung meraih dompet dan ponsel milik lelaki itu. Sebelum kabur, ia merasa belum puas sebelum menghilangkan barang pusaka milik lelaki itu. Maka tanpa berlama-lama, ia langsung mengeluarkan pisau dari balik celana jeansnya. Pisau yang selalu ia gunakan selama ini langsung membabat habis barang pusaka lelaki itu hingga tak tersisa. Tanpa berlama-lama, ia keluar dari kamarnya. Namun tiba-tiba, ia melihat beberapa orang lelaki yang akan menghadangnya. "Mau kemana kamu, cantik?" tanya tiga lelaki itu sambil menatap Siti dengan tatapan tajam. "Aku diperintahkan oleh bos kalian untuk memuaskan kalian bertiga," ucap Siti dengan pose menggoda. Ketiga lelaki itu langsung membelalak dan berebut untuk mendapatkan kenikmatan dari Siti terlebih dahulu. "Gue dulu, gue paling senior," ucap seorang lelaki berkumis tebal. Saat lelaki itu hendak mengajak Siti ke kamar tadi, Siti menolak dan meminta ke kamar lain. "Di sana ada bos kalian yang sedang terkulai lemas setelah aku puaskan. Jangan diganggu," bisik Siti. Lelaki itu membawa Siti ke sebuah kamar. "Kalian berdua jangan masuk kamar itu, karena bos kalian tidak mau diganggu," ucap Siti. Kedua lelaki yang tengah menunggu giliran itu mengangguk dan menunggu di luar. Sementara itu, rupanya di kamar dimasuki Siti dan lelaki itu ada seorang gadis yang tengah ketakutan. Siti memperhatikan gadis itu. Rupanya dia adalah anak gadis Bu Suhaiti yang tengah disekap. "Kamu masuk dulu ke kamar mandi. Kami akan menggunakan tempat tidur ini," ucap lelaki berkumis tebal itu. Gadis itu mengangguk lalu masuk ke kamar mandi. Tanpa berlama-lama, Siti langsung membekap mulut lelaki itu dengan sapu tangan yang dibubuhi obat bius hingga terkapar dan tak sadarkan diri. Siti meraih ponsel lelaki itu. Selain ponsel, Siti juga menemukan obat bius di saku celananya. Siti lalu mengajak gadis itu kabur. Sebelum keluar, ia memberikan obat bius untuk membantunya melawan para penjahat. Siti keluar dari kamar tersebut bersama anak Bu Suhaiti. Kedua lelaki yang tengah menunggunya langsung berdiri dan membelalakan mata saat melihat Siti yang tampak hendak membawa kabur gadis itu. Tanpa berlama-lama, Siti langsung menghajar kedua lelaki itu, lalu membekap mulut keduanya dengan obat bius hingga mereka tak sadarkan diri. "Di kamar itu masih ada gadis lain," ucap gadis itu. Siti mengangguk, lalu membuka pintu dan mengeluarkan gadis yang tengah disekap di sana. "Ayo, kita segera kabur," ucap Siti. Gadis itu mengangguk, lalu ikut bersama Siti. Tiba-tiba, dua orang lelaki bertubuh tinggi besar muncul dan menghadang Siti. Siti mencoba melawan kedua lelaki itu, tetapi rupanya tenaga mereka sangat kuat hingga Siti mulai kehabisan tenaga. Sementara itu, Yuda mulai merasa khawatir karena istrinya tiba-tiba menghilang dari rumah. Ia mencoba menanyakan kepada para tetangga hingga Bu Suhaiti memberitahukan
bahwa dirinya melihat Siti ke pasar melewati kebun terbengkalai. Bu Suhaiti juga Yuda berjalan ke arah kebun terbengkalai itu. Tiba-tiba Yuda menemukan tas milik Siti yang telah kosong. Ia sangat terkejut dan langsung melapor pada polisi. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.